SD ini menerapkan sistem bergantian bagi siswa untuk bisa masuk ke kelas. Namun, pihak sekolah membuat terobosan dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan 4 kamera di setiap kelas agar kegiatan pembelajaran tatap muka di kelas yang terbatas bisa diikuti seluruh siswa yang ada di rumah, layaknya berada di dalam kelas. Ria Puspitasari, Kepala Sekolah SD Negeri Padian Manyar, mengatakan pembelajaran tatap muka yang dinamakan Project Hybrid ini dilakukan untuk bisa memberikan pembelajaran secara utuh serta adil kepada seluruh siswa meski dilakukan di rumah masing-masing. Pembelajaran tatap muka hybrid ini mungkin bisa menjadi salah satu upaya ya untuk mengatasi learning loss pada siswa karena pembelajaran online selama pandemi. Nah, untuk mengetahui seperti apa sih sistem pembelajaran hybrid ini, kita akan ngobrol dan tanya-tanya langsung dengan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Manyar Gresik, Ria Puspitasari. Selamat pagi, Ibu Ria. Selamat pagi, Mbak Naila. Salam sehat selalu untuk Ibu Ria dan juga siswa-siswi di sana. Nah, tadi kita sudah melihat ya Bu ya tayangan mengenai pembelajaran tatap muka terbatas yang dilakukan di sana dengan menggunakan sistem hybrid. Nah, ini sejak kapan sih diberlakukan dan ide awalnya dari mana, Bu Ria? Iya, jadi pembelajaran hybrid di SD Muhammadiyah Manyar ini kami sudah lakukan di tahun pelajaran baru ini karena 1 tahun yang lalu kami fokus di pembelajaran daring via Zoom online full, tapi Mbak setiap hari Senin sampai hari Kamis gitu. Nah, karena memang 1 tahun yang lalu kondisi belum memungkinkan ya Mbak Naila untuk di Kabupaten Gresik ini untuk kami melakukan tatap muka terbatas sehingga harus online Zoom. Nah, alhamdulillah di tahun ajaran baru di 2021-2022 ini kondisi sudah memungkinkan dan sudah ada izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik sehingga kami coba untuk kembangkan bagaimana supaya pembelajaran tatap muka terbatas ini bisa efektif baik untuk siswa yang di rumah maupun yang di sekolah. Jadi yang belajar setiap hari nggak hanya yang di sekolah saja, tapi yang di rumah juga pasti tetap bisa belajar bersama guru dan teman-temannya di rumah. Jadi ide awalnya seperti itu Mbak. Jadi pengembangan dari online. Nah, Ibu Ria melihat teknik seperti ini memang cukup efektif ya Bu ya untuk kemudian seperti mengajak para siswa yang ada di rumah juga ikut dalam keaktifan di kelas. Seperti apa Bu Ria? Betul Mbak Naila, jadi kami siapkan banyak perangkat ya Naila supaya anak-anak yang di rumah juga bisa ikut interaktif, tanya jawab, komunikasi juga dengan guru dan teman-temannya di sekolah. Jadi memang kami ada seperti yang disebutkan tadi ada 4. Jadi yang pertama itu kami menggunakan laptop yang pertama ini fungsinya untuk hostnya Mbak Naila, jadi untuk masuk ke Zoom-nya, kemudian nanti untuk share screen materi juga. Dan laptop yang kedua ini laptop tanpa awak, jadi sebagai co-host tidak perlu ada guru yang mengoperasikan, nggak masalah. Jadi ini nanti menjawabnya ke siswa yang ada di kelas sehingga teman-teman yang ada di rumah masing-masing tetap bisa melihat teman-teman yang ada di kelas gitu. Nah, kemudian ada satu lagi perangkat handphone yang itu kami letakkan di tripod yang nanti mengarah ke guru kelas saat guru kelas itu mengajar atau menulis di papan tulis, sehingga tulisan guru di papan tulis itu juga bisa terlihat oleh siswa yang ada di rumah masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir adalah LCD proyektor ini untuk menampilkan Zoom dan layar teman-teman yang ada di rumah supaya yang ada di kelas juga bisa melihat temannya yang ada di rumah. Jadi seperti itu. Saya juga tadi melihat ya, ketika Ibu Ria membawa satu kamera handphone seperti itu dengan menggunakan tripod yang dibawa kepada para siswa untuk mobilisasi dan juga memudahkan mereka berkomunikasi. Berarti di sini memang dituntut juga untuk keaktifan guru dalam proses belajar mengajar ya Bu Ria ya. Betul Mbak Naila, jadi kebetulan di SD Muhammadiyah Manyar alhamdulillah kami satu kelas 28 siswa. Jadi kalau masuk ganjil genap ada 14 yang di kelas dan 14 yang ada di rumah, dan kami satu kelas 2 guru. Jadi ada guru kelas dan ada guru pendamping. Nah, nanti guru kelas itu misalnya
misalnya guru pengajarnya itu fokus di mengajar dan juga mengoperasikan tadi ya handphone yang di tripodnya tadi, dan guru pendampingnya membantu untuk ini yang share screen di laptop yang jadi host tadi. Jadi memang harus kolaborasi nih Mbak antara dua guru itu. Iya, dua guru ya, guru yang mengajar dan juga ada guru pendamping yang ada di dalam kelas. Nah, ini diberlakukan untuk seluruh kelas atau baru hanya satu kelas ini saja, Bu ya? Untuk seluruh kelas, jadi kami terapkan ini semua menjadi standar pembelajaran tatap muka di SD Muhammadiyah Manyar. Semua kelas mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 kami ada 20 kelas dan itu semuanya sama seperti ini semua yang dilakukan setiap hari. Nah, kalau untuk sistem belajar sendiri ini bergantian, berlangsung berapa lama itu, Bu? Kami satu sesi saja. Jadi untuk hybrid learning ini memang ada plusnya ya Mbak Naila. Jadi cukup satu sesi guru mengajar itu bisa mengajar siswa di dua alam yang berbeda, yaitu di alam nyata di tatap muka di kelas dan juga yang di maya yang di rumah masing-masing begitu. Untuk durasinya ada kurang lebih 3 jam pelajaran mulai dari setengah 8 pagi sampai setengah 11 siang. Jadi untuk regulasinya Mbak, ini kami gunakan sistem ganjil genap. Jadi nggak hanya di puncak Bogor aja ya Mbak ya yang ganjil genap ini. Di sekolah kami juga kami terapkan ganjil genap. Jadi misalnya hari ini yang ganjil masuk, nomor absen ganjil masuk nih siswanya. Nah yang nomor absen genap dia ikut belajar dari rumah. Kemudian besok yang nomor genap masuk belajar di sekolah, yang nomor ganjil belajar di rumah. Jadi seperti itu sih. Jadi dinilai sistemnya sudah teratur, sudah sedemikian baik, dan juga kendalanya ini apa saja Bu Ria? Masih adakah semacam kendala yang dikeluhkan siswa atau mungkin dari para guru? Bagaimana Bu dengan sistem pembelajaran hybrid ini? Ya, jadi memang sistem belajar hybrid ini memang memerlukan perangkat dan koneksi internet yang cukup kuat juga. Tentunya ini juga sangat didukung oleh wali siswa di SD Muhammadiyah Manyar yang memang wali siswa ini luar biasa sangat memprioritaskan untuk kebutuhan pendidikan anak-anaknya, sehingga memang dari sisi sinyal itu memang sinyal internet itu memang sangat menjadi faktor yang utama di sini Pak. Itu juga di sekolah, tapi insya Allah selama ini yang sudah kami jalani insya Allah tidak ada kendala yang cukup berarti di sana. Cuma mungkin beberapa waktu yang lalu memang kami sempat ada pemadangan itu, sehingga kami di sekolah dan anak-anak di rumah juga harus ekstra ya, khususnya untuk paket internetnya begitu. Terima kasih Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Manyar Gresik Ibu Ria Puspitasari sudah berbagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Tentunya semoga ini juga bisa menjadi salah satu alternatif pilihan ya untuk metode pembelajaran yang digelar di tengah PTM terbatas saat ini. Terima kasih Ibu Ria. Iya, pemirsa.